Mbak Nisa, ini kan kebetulan Mbak Nisa memberikan tema yaitu dosen nyambi usaha. Jadi Ya, nggih. kami mengambil tema ini juga karena melihat CV Mbak Nisa mendukung untuk dimasuk di UAM Podcast, tidak di kisah kasih jurusan. Nah, berkaitan dengan profil Mbak Nisa, jadi dosen juga jadi pengusaha, boleh dijelaskan Mbak Nisa kenapa Mbak Nisa akhirnya memilih dua bidang? Biasanya pada umumnya orang kalau sudah jadi dosen, pada umumnya ya sebagian lah. Sebagian kalau sudah jadi dosen ya jadi dosen saja. Kalau mau jadi pengusaha ya Ya, pengusaha saja. Nah, kenapa Mbak Nisa mengambil dua bidang sekaligus? sebenarnya saya tidak mengambil dua bidang sekaligus ya, Miss Ama. Ini semuanya butuh waktu begitu ya. Nah, sebenarnya sebelum saya menjadi dosen, itu malah saya itu punya usaha seperti itu. Usaha duluan ya sebelum jadi dosen begitu. Usaha duluan. Nah, ya usaha duluan. Itu ceritanya sebelum saya mengambil usaha ini, sebelum saya punya usaha ini, saya sempat mengajar kan, mengajar di TK ya, di apa di Jogja begitu. Nah, berhubung kemarin itu apa namanya? Ada COVID wabah ya, Miss ya. Ya, Nah, di situ ya guru-guru itu kan seperti maksudnya dirumahkan ya, diistirahatkan lah. dirumahkan, diistirahatkan. Iya. Nah, dari situ kan ya, Miss ya, saya itu biasanya ngajar, kerja lah istilahnya. Terus lama tuh di kios, saya kan masih di kios ya, di kosan maksud saya. Lama di kosan ngapain nih? Stres ya rasanya, Miss ya. Di kosan nggak ngapa-ngapain waktu itu. Dan saya tuh ini ngapain ya enaknya, maksudnya biar produktif lah, Miss ya, gitu. Masa diam-diam aja seperti ini. Nah, akhirnya saya berpikir ini enaknya gimana. Alhamdulillah, Miss, saya kan punya teman tuh dosen ya di UIN. Beliau tuh sebenarnya punya apa namanya usaha itu begitu. Cuma baru berapa bulan sebelum pandemi itu beliau sudah tidak apa ya, tidak bisa lah istilahnya sudah tidak bisa mengurusin usaha itu begitu. Nah, dan akhirnya itu pada akhirnya ditawarkan ke saya seperti itu, Miss. Sebenarnya saya tuh belum ada kepikiran untuk usaha di Jogja itu belum ada, Miss, gitu loh. Cuma saya tuh mikirnya kerja, ngajar, ngajar pun mungkin seperti TK, seperti itu ya. Nah, akhirnya, oh iya ya, diambil aja sepertinya enak ini lumayan lah, maksudnya bukan lumayan ya, seperti sikon seperti ini, terus nggak saya juga nggak ada kerjaan, begitu ya. Akhirnya saya ambillah itu, Miss, usaha itu. Di situ belum terkenal sih, gitu loh. Baru kan, soalnya baru 2 bulan itu beliau itu apa namanya usaha usaha itu usaha tahu gila ya. Baru 2 bulan, akhirnya pandemi, akhirnya nggak tidak bisa terurus juga. Ya udah, saya ambillah itu. Ya, bayangkan aja, awal pandemi, bulan Ramadan, mahasiswa sudah tidak ada semua di situ, mudik semua, cuma satu, dua, tiga mahasiswa di situ, terus saya jualan gitu ya, Miss ya. Bayangkan, nekat, Miss. Nekat ya, karena apa namanya, saya tidak ada kerjaan, tidak produktif, ya itulah sebabnya dari situ. Ya udahlah, nggak apa-apa, dijalani aja, seperti yang penting niat ya, Miss ya, begitu. Akhirnya itu selama 4 hari ya, Miss ya. Itu nggak ada yang beli, Miss. Nggak ada yang beli. Sekali nggak ada yang beli. Sampai bahan-bahan baku itu terbuang gitu, Miss ya, mubazir sampai kasih. Sedih rasanya begitu. Ya namanya orang usaha itu, Miss ya. Kalau menurut saya jangan takut rugi begitu. Iya, kalau orang usaha langsung istilahnya dia mau untung duluan, itu nggak bisa, Miss, gitu. Nantinya bakalan stres kalau mikir untung-untung duluan gitu. Memang awal usaha itu ya mungkin orang-orang sukses ya, ya pengusaha-pengusaha sukses itu pasti di awal seperti itu, Miss ya. Rata-rata seperti kebanyakan ya, kebanyakan tuh pasti rugi dulu, tidak ada untung. Mungkin kalau mereka memang keluarganya berada, mungkin bisa lah ya gitu. Kalau yang dari nol itu pengusaha-pengusaha sukses itu pasti pasti apa banyak ruginya. Mungkin 1 tahun 2 tahun itu belum tentu untung nih begitu. Pasti banyak ruginya. Tapi ya dijalani saja dia usaha ya seperti itu. Kalau orang tidak berani usaha ya jangan gitu. Kalau nggak berani rugi ya jangan usaha begitu. Kalau menurut iya, menurut saya begitu ya. Nah akhirnya ya saya cerita lagi nih.
Ya itu Miss, alhamdulillah selesai. Ya udah saya niat ya, pokoknya ya udah apa namanya, sehari satu dua orang yang beli, udah dijalani aja begitu. Ini kan sambil memperkenalkan begitu ya. Orang kan belum kenal semua, belum kenal ya itu apa sih makan itu, makan cemilan ya Miss ya, cemilan tahu gila namanya gitu. Ini franchise ya, bukan bukan apa saya sendiri yang bikin, bukan. Ini saya franchise begitu. Alhamdulillah saya jalani eh, itu habis habis lebaran ya, sesudah lebaran itu Miss. Nah, alhamdulillah mulai tuh Miss peningkatan ada itu. Sesudah lebaran kan mahasiswa ada yang datang ya Miss ya, begitu. Iya. Ada yang datang, ya ada yang udah mulai datang ke Jogja, ke apa lagi apa sih namanya, kuliah ya. Belum kuliah ya itu kalau nggak salah, belum belum kuliah ya. Pokoknya datanglah ke Jogja begitu kan. Nah, itu alhamdulillah ada peningkatan. Ada peningkatan. Alhamdulillah juga sekarang sudah, dulunya kan belum punya ruko ya, maksudnya sewa ruko belum kan Miss dulu itu. Belum. Sekarang alhamdulillah sudah bisa sewa ruko begitu, dekat kampus ya. Nanti kalau yang apa teman-teman daerah sana boleh mampir deket UIN. UIN ini sekalian promosi. Begitu. Alhamdulillah. Nah, apa namanya, selain itu juga Miss ya, saya itu begini ya, sebenarnya saya selesai, mungkin saya kembali lagi ya, sebelum saya memulai usaha itu sebenarnya saya tuh disuruh pulang sama orang tua ke Sorong begitu. Nah, di sana itu pulang ke Sorong tuh suruh jadi dosen di sana ya Miss ya, suruh jadi dosen di Sorong begitu. Karena memang saya itu sudah dipanggil ya di kampus saya waktu S1 dulu. Saya itu sudah dipanggil Miss di sana, suruh ngajar di sana. Cuma berhubung begini, apa namanya? Karena saya eh, punya keluarga besar di Jember begitu. Akhirnya mereka bilang udah cari kerjaan di Jogja, apa di Jawa saja, di mana saja yang penting di Pulau Jawa. Karena saya kan dari kecil merantau kan Miss, ikut orang tua. Jadi maksudnya mereka, maksudnya keluarga besar saya, orang tua itu sudah stop merantau terus begitu, capek. Stop merantau terus begitu biar kumpul maksudnya Miss. Nah, di situ ya alasan saya itu sebenarnya. Nah, kemudian di sisi lain, orang tua saya berkeinginan saya untuk menjadi dosen. Terus di sisi lain, keluarga saya, keluarga besar, istilahnya ingin berkumpul begitu ya Miss ya. Maksudnya orang tua saya berkumpul di Jawa. Nah, itu saya dilema sekali Miss, sebenarnya dilema. Ini bagaimana bisa membahagiakan kedua orang tua, dan selain itu bagaimana bisa apa ya, membuat apa namanya, keluarga saya itu senang gitu Miss, maksudnya begitu ya. Saya tuh dilema karena apa, saya tuh anak tunggal, cucu pertama lah istilahnya dari orang apa, ayah saya kan anak pertama ya begitu, yang paling besar lah, cucu paling besar begitu, pingin kumpul begitu Miss, karena sudah lama di perantauan seperti itu. Dan akhirnya saya tuh berpikir dan gimana ya caranya saya bisa apa namanya, gimana ya, biar orang tua saya juga bangga sama saya. Maksudnya seperti cita-cita saya ya, sebenarnya bukan cita-cita ya, keinginan orang tua saya menjadi dosen. Terus habis itu bisa berkumpul, dan juga bisa berkumpul tuh bagaimana begitu loh Miss. Terus kemudian saya, oh ya udahlah kalau begitu. Saya daftar ke Miss, sempat ya Miss ya, saya tuh daftar dosen di mana-mana. Ya memang belum rezekinya ya Miss ya. Dan saya itu sudah pasrah begitu Miss. Apa ya, sebenarnya saya itu Miss nggak ada cita-cita untuk menjadi dosen tuh, nggak ada, citanya jadi pengusaha begitu. Entah kenapa, iya itu akhirnya udahlah katanya orang tua, apa namanya, seperti usaha itu kan bukan pokok lah ya, katanya orang tua begitu. Jadi keinginan orang tua, namanya anak satu ya, satu-satunya, jadi orang tua itu berkeinginan tinggi begitu ya Miss ya. Dan akhirnya oke lah, saya daftar dosen di mana-mana ya, belum rezekinya, belum belum inilah istilahnya, belum dapet. Dan kemarin memang saya iseng-iseng tuh Miss, sebenarnya saya tuh daftar dosen iseng-iseng tuh. Iseng-iseng ya, kok alhamdulillah rezeki gitu ya. Rezeki ya, memang sebenarnya saingannya juga banyak yang lebih apa ya, lebih baik dari saya seperti itu ya, memang rezeki ya Miss ya. Akhirnya saya alhamdulillah
saya diterima di IAINU Kebumen begitu. Jadi selain saya nyambi usaha, saya juga ngajar. Ternyata Ternyata sebenarnya ya kenapa ternyata begini ya Miss ya, sebenarnya saya itu kan kenapa tidak berkeinginan menjadi dosen, yaitu yang saya takutkan, dosen tuh sepertinya berat ya, seperti itu. Ya nggak sih? Kalau kita dengar dosen tuh kayaknya berat sekali ya gitu loh. Terus akhirnya ya udahlah dijalani aja. Alhamdulillah ternyata nyaman ya jadi dosen itu. Iya, nyaman sekali, asik gitu. Oh, kayak gini ya ternyata, apa namanya, dukungan istilahnya orang tua ingin menjadikan saya, udahlah jadi dosen seperti ini gitu loh. Oh, ya ampun, saya tuh nggak kepikiran gitu ya. Yang saya pikir tuh berat, ternyata, aduh, pokoknya saya tuh nggak bisa membayangkan rasanya. Alhamdulillah, sebenarnya nyaman sekali ternyata Miss jadi dosen itu. Kalau dengan apa ya, dengan hati ikhlas, niat, apalagi dukungan dari orang tua, doa-doa dari orang tua itu alhamdulillah bisa dijalani sampai sekarang gitu. Alhamdulillah juga mahasiswa-mahasiswa apa mahasiswa saya juga baik-baik. Dosen-dosen di sana juga baik-baik alhamdulillah. begitu. Alhamdulillah. Ya, mungkin begitu Miss. Atau ada mau tambahan lagi?